8,5 lah. 8,5. Enggak sampai 9 enaknya. Ya sebenarnya nyampe, cuman saya khawatir berlebihan. Tapi Berarti enak raketnya. enak banget ya. Enak. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glacis Official. Dan kali ini guys, di depan saya nih, saya megang satu raket dari brandnya RS. Yang ini adalah series profesional dari brandnya RS. Karena raket di series ini banyak banget dipakai atlet-atlet Tarkam ex Platnas. Dan ini adalah RS Octagon 1 Control. Tepatnya kalau RS Octagon 1 Control ini guys dipakai sama Fauzi Adnan. Ini adalah Raja Sirnas, pemain pro player yang berskala nasional. Dan sesuai series di raket ini yang ada tulisannya Control guys, bisa kita bilang raket ini memang sengaja dibuat oleh RS untuk bermain all around dan kontrol. Walaupun dengan karakter raket ini yang dibuat nyaman dan dibuat support untuk pemain-pemain pro player guys, tentu saja karakter kontrolnya, karakter all around-nya sangat berbeda dengan beberapa orang yang amatiran. Seperti apa kelebihan dan kekurangan raket ini guys, nanti bakal kita bahas tuntas. So, jangan skip videonya. Wow, ini kategori nyaring guys. Perpaduan raket high-end dari satu brand dan ditambah dengan senar terbaik dari brand RS ini. Ya, punya hitting sound yang nyaring banget. Oke teman-teman, kita bahas dulu dari segi harganya ya. Jadi RS Octagon 1 Control ini kurang lebihnya di harganya 600-700 ribuan guys. Ya kalau dengan senarnya sih ya kurang lebihnya di 700-800 ribu. Dan itu sangat wajar banget karena memang raket di series Octagon ini dari brandnya RS ini adalah seri high-end. Dan seperti di video unboxing kemarin, ya raket ini dipakai oleh pemain-pemain yang standar nasional dan internasional. Jadi wajar kalau harga segitu. Apalagi kita ngerti brand RS ini memang menurut saya sih salah satu brand raket yang merakyat ya. Karena nyaris di setiap gor di daerah saya ini tuh banyak yang punya koleksi raket RS. Karena mulai di harga 300 sampai 500 ribuan, bahkan ya 700 ribuan ini worth it lah. Karena banyak banget yang pakai di gor-gor di sini guys. Dan harga segitu guys, dengan tampilan raket yang disajikan di raket Octagon 1 Control ini guys, saya bisa bilang worth it 100% guys. Karena memang karakter warnanya tuh oke banget loh. Dengan karakter Dove-nya dia dipadukan dengan icon-icon warna biru, silver, putih yang lebih kelihatan mengkilat gitu ya. Dan sukanya saya sih di perpaduan di bagian frame kepala raketnya ya, yang di atasnya itu biru. Dan biru ini salah satu warna favorit saya sih guys. Jadi ya nemu banget kayak misterinya. Dan yang paling penting dengan harga 700 ribuan di raket ini kita dapat frame raket yang memang ada perpaduan dengan mirip-mirip hexagon sih. Rada-rada lancip, tapi lancipnya tuh dibuat agak tumpul sedikit. Dan ketika saya main di lapangan sih memang swingnya kerasa lebih enteng sedikit walaupun nggak terlalu enteng dan cepat seperti raket yang frame kepalanya karakternya sword ya, murni sword, lancip banget gitu. Buat temen-temen yang nggak ngerti detailing ya, tampilan detail soal raket ini sih kemarin di video unboxing udah saya bahas tuntas ya. Dan sekarang saya bahas sekilas terkait spesifikasi raket ini, yang sebetulnya tuh kalau di spesifikasi di sini beratnya itu kan di 85 gram dengan plus minusnya 2 gram. Kemudian balance point-nya di 290 mm dengan plus minusnya 5 mm. Ini raket masuk di berat 4U ke 3U dan juga balance point-nya even balance ke head heavy balance. Dan kemudian maksimal tensinya 30 lbs. Dan kemarin raket ini saya ukur panjangnya sih kurang lebihnya di 670 mm ya. Jadi nggak sampai panjang 675. Dan seperti biasa memang karakternya raket RS panjang raketnya kebanyakan sih di segitu. Dan kemudian raket ini tuh dikasih shaft flexibility atau kelenturan shaftnya yang medium. Jadi ya pertengahan antara stiff dan juga fleksibel. Dia medium. Walaupun guys, yang saya rasakan ya, ini mediumnya sih memang karakter medium yang agak hard ya, agak kaku sedikit. Agak berbeda dengan beberapa brand lain yang kadang di shaft mediumnya tuh dia agak lentur sedikit. Ya itu nggak tahu ya antara plus minus produksi atau memang karakter
Octagon 1 Control ini yang memang dibuat support buat pemain-pemain pro player yang tenaganya besar. Jadi walaupun dia shaftnya medium, tapi mediumnya memang sengaja dibuat agak kaku sedikit. Tentu saja biar support banget buat tenaga-tenaga pro player yang gede banget. Dan kemudian yang paling penting kenapa raket ini rekomen buat kita-kita semua adalah frame raketnya yang isometrik, yang memang lebarnya seperti biasa sih, nggak kecil. Jadi ya biasanya dengan frame kepala raket kayak gini tuh lebih mudah adaptasinya ya. Walaupun dengan frame shape yang agak-agak lancip, kadang beberapa orang yang biasa pakai raket box agak beda feel swingnya. Ini rada ringan sedikit, kalau yang box kan agak ngeflex sedikit, dia ada nabrak anginnya. Jadi agak berbeda sedikit. Biasanya butuh adaptasi ya beberapa kali bermain gitu aja sih. Oke, dengan spesifikasi kayak gitu tadi guys, kita bisa menyimpulkan raket ini tuh sebetulnya raket yang bisa dibilang bakal nyaman di banyak pemain. Walaupun setelah tersetting kayak gini, grip bawaannya saya buang, saya ganti grip handuk, dan ada senarnya kayak gini guys. Ini beratnya tuh di 90 gram dan balance point-nya di 300 mm. Nah, dari spesifikasi tersetting inilah kita bisa bilang raket ini tuh bisa dimirip-miripin dengan raket-raketnya Yonex di series Astro yang BP-nya di kisaran 300 dan beratnya di kisaran 87, 88 sampai 90 gram. Dan dari spesifikasi tersetting kayak gitulah saya bisa bilang dari pengalaman saya sih, dengan pakai raket spesifikasinya kayak gini tuh memang bisa nyaman main kontrol, drive, bahkan saya bisa bilang all around-nya tuh bakal nyaman. Walaupun dengan BP yang 300 mm dia punya power smash yang cukup lumayan. Walaupun tetap ada catatan-catatannya, tergantung temen-temen biasa pakai raket yang seperti apa ya. Kalau teman-teman memang biasa pakai 4U, seri-seri Yonex Astro yang memang berat kepalanya cuma di 300 mm ke bawah dan kemudian beratnya nggak sampai di atas 90 gram, otomatis raket ini bakal cepat adaptasinya. Dan begitu juga sebaliknya, buat teman-teman yang biasa pakai raket ringan 5U 4U, otomatis pakai raket ini biasanya butuh adaptasinya ya lebih banyak karena raket ini lebih berat. Dan buat temen-temen yang biasa pakai raket ringan, iya saya bisa bilang raket ini bakal jadi raket power. Dengan nama raket ini yang Octagon 1 Control, yang tipikalnya dibuat tipikal all round dan kontrol, itu untuk standar pemain-pemain yang profesional guys, yang tenaganya memang besar banget, yang terlatih dari kecil, skillnya udah wow banget. Mereka pakai raket ini tuh nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan, pas-pasan. Dan buat teman-teman sih ya tergantung teman-teman sendiri. Kalau biasa pakai raket yang spesifikasinya sama dengan ini 4U head heavy balance, otomatis bisa cepat adaptasi. Buat teman-teman yang raketnya berat-berat di atas 3U ya, di atas 90 gram, otomatis raket ini bisa jadi raket speed dan kontrol. Dan buat teman-teman yang biasa pakai raket ringan, otomatis pakai raket ini jadi raket power. Oke, itu tadi kalau kita lihat dari spesifikasinya ya. Dan kemarin sih ketika saya pakai raket ini ya itu guys, memang tipikalnya nyaman ya, nyaman karena memang spesifikasinya nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan di tangan saya dengan standar power yang saya miliki. Buat kontrol smash defense, kalau saya bisa bilang sih ini 9.0 ya, yang lumayan nyaris sempurna. Bahkan ketika saya bandingkan dengan beberapa raket dari brand besar yang harganya di atas ini, raket ini menang solid loh. Dan menurut saya ini kelebihan dari raket RS ya, yang di series Octagon 1 Control ini, yang memang sengaja dibuat di series high end untuk pemain pro player. Tapi ya itu, saya sering bilang raket itu tangan-tanganan. Tentu saja seperti apa raket teman-teman sebelumnya sangat berpengaruh untuk bisa cepat atau lamanya beradaptasi dengan raket baru ya. Pun sama dengan teman-teman saya yang kemarin saya cobain raket ini, punya karakter raket berbeda sebelumnya, ternyata komentarnya pun berbeda. Ini udah pakai yang kedua kali jujur. Tadi tanpa grip licin, sekarang pakai tadi masih grip bawaan, karet bawaan. Ini diganti licin. grip handuk. Sekarang pakai handuk kenceng, buat nyemes enak asli. Smash doang enaknya. Ya kan jadi defense enak. Jadi tambah sempurna ini defense. Kontrol juga enak kan. Cuman karena grip itu diganti ya. Jadi rasanya gitu. Jadi kalau ada kesalahan itu kelemahan saya. Tapi raketnya enak. Poin 1 sampai 10 berapa ini? 8,5 lah. 8,5. Enggak sampai 9 enaknya. Ya sebenarnya nyampe, cuman saya khawatir berlebihan. Tapi enak raketnya. Enak banget ya. Enak. Jadi sama raket yang Astro tadi gimana? Ya imbang sih. Imbang. Cuma yang jelas ini enak.
Enak lah ya. Enak buat Mas, enak, defense enak, kontrol enak. Kalau saya kurang nyaman. Kurang nyaman. Apa Nyamannya untuk- gimana? Kurang untuk nyamannya? defense-nya kurang dapet. Kurang dapet. Smashnya? Smashnya lumayan sih, lumayan enak. Kayaknya ngisi tadi juga. Ya kalau nyemesnya lumayan enak buat nyemes. Heeh. Untuk defense sama ngolah bolanya kurang Yang kurang. enak. Karena agak berat dikit ya. Ah, Dibandingin yang biasa saya pakai soalnya. Raketnya Pak Narto apa emang biasanya? Yonex, Yonex apa itu? Astrok Astrokfil ya. Bedanya apa Iya. sama Astrokfil? Kalau bedanya ini lebih ringan dan lebih lentur. Oh, gitu. Makanya saya karena biasa pakai yang lebih ringan dan lebih lentur, Ah. begitu pakai ini ya kurang nyaman. Jadi Kurang nyaman ya. Mungkin kalau saya biasakan pakai ya, mungkin jadi nyaman juga. Nah itu tadi ya komentar dari teman-teman saya. Yang satu itu Bang Didi. Nah, dia memang biasa pakai raket Yonex Astrok 68 sama raket Hard Power Suit. Tipikal raket itu mirip banget dengan raket ini. So makanya dia bisa beradaptasi dengan cepat. Walaupun pertamanya dia agak bingung ketika pakai grip bawaannya. Tapi ketika udah saya ganti grip handuk ini, dia bener-bener ya bilang nyari sempurna lah. 8,5 ke 9. Walaupun dia bilang takutnya berlebihan gitu ya. Dan berbeda halnya dengan Pak Narto yang dia memang pakai raket Yonex Astrokfil yang karakternya itu memang balance. Bahkan kosongannya tuh kalau nggak salah di headlight balance ya. Jadi ringan di kepalanya. So memang dia ngerasa raket ini kerasa lebih berat untuk defense. Ya tapi buat nembak ada isinya. Dan ini tadi guys pembahasan secara keseluruhan feel raket dari RS Octagon 1 Control ini, yang saya bisa bilang raket ini worth it banget buat teman-teman yang biasa pakai raket 4U even balance ataupun 4U head heavy. Dengan material terbaik dari brandnya RS, karena memang raket ini high end-nya RS guys, dan memang disupport untuk pemain-pemain pro player, otomatis raket ini tuh punya konsep yang terbaik dari brandnya RS guys. Dengan harga raket-raketnya RS yang di harga 300 sampai 500 ribu itu udah banyak banget pemain yang cocok, yang suka, terutama di daerah saya. Dan tentu saja dengan raket ini yang lebih mahal, material terbaik, support untuk pemain-pemain yang profesional, raket ini sangatlah recommended banget, apalagi di harga 700 ribuan. Dan kita bisa bilang ini raket high end yang sangat terjangkau, jauh melebihi ekspektasi kita. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga raket-raket high end dari brand-brand besar guys, 2 juta, 3 juta, ini worth it banget. Dan sementara segitu dulu guys, semoga informasi kalian bermanfaat buat teman-teman. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.